Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku pasti dalam keadaan sehat ya hari ini. Ya, kita akan membahas tentang tema 1, pembelajaran 5 bersama Pak Solikin di MI Baitur Rahman. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, memahami potensi sumber daya alam di negara ASEAN. Yang kedua, mengetahui pemanfaatan kayu untuk membuat patung. Nah, kita tahu kan kalau bumi itu bulat dan dia selalu berotasi. Nah, sedangkan di bumi itu terdapat berbagai macam negara dan benua. Nah, kalau misalnya dari bumi bulat ini kita buka petanya, menjadi bentuk 2 dimensi, itu akan seperti ini. Jadi kita lihat banyak banget negara di dunia ini, di dalam bumi, di permukaan bumi. Nah, negara-negara ini itu diklasifikasikan berdasarkan benua-benuanya. Nah, benua-benua yang ada, yang pertama ini adalah Amerika, benua Amerika. Kemudian ada juga benua Afrika, ada juga benua Eropa, dan ada juga benua Asia, kemudian yang terakhir adalah benua Australia. Nah, di benua Asia sendiri ada berbagai wilayah, ada 5 wilayah di benua Asia. Yang pertama adalah Asia Timur, yang kedua Asia Tengah, yang ketiga Asia Barat, dan yang keempat Asia Selatan, dan yang kelima adalah Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara sendiri, itu kalau kita lihat, di sini itu ada 10 negara. Ada Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Nah, negara di Asia Tenggara ini, itu pada zaman dulu, itu pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, itu karena berbagai kekayaan di negara Asia Tenggara ini. Nah, oleh karena itu, negara-negara di Asia Tenggara itu pengen untuk membentuk kawasan damai, aman, dan stabil. Awalnya, 5 negara ini, ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Filipina, dan Thailand. Sorry, Singapurnya nanti ya. Jadi Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, sama Malaysia itu berinisiatif untuk membentuk kawasan damai, aman, dan stabil pada awalnya. Nah, kemudian disusullah dengan 5 negara lainnya sehingga dibentuklah yang namanya ASEAN Group. Jadi, ASEAN adalah kumpulan dari negara-negara Asia Tenggara yang ingin membentuk kawasan damai, aman, dan stabil. Nah, kenapa sih kok dulu penjajah itu pengen menduduki negara Asia Tenggara sehingga Asia Tenggara itu pengen membentuk negara yang damai, aman, dan stabil? Itu karena di Asia Tenggara itu banyak sekali hasil laut, kemudian ada banyak hasil hutan, dan di sana banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi seperti itu. Nah, sebagai contoh, hasil laut di Indonesia itu ada rumput laut, kemudian terumbu karang, garam beriodium, mutiara, ikan laut, dan banyak sekali hasil laut di Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Kemudian hasil hutan di Indonesia itu contohnya gimana sih? Contohnya itu buah-buahan seperti coklat, kopi, kayak gitu itu banyak dan itu bisa dimanfaatkan. Kemudian obat-obatan seperti pohon kina itu menghasilkan pil kina, itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Kemudian ada hasil hutan berupa kayu, ada kayu jati, kayu mahoni, yang bisa digunakan untuk bikin lemari, bikin rumah, kayak gitu. Nah, kemudian ada juga bahan rempah-rempah seperti jahe, merica, dan berbagai kebutuhan dapur. Kemudian ada juga hasil hutan berupa karet, rotan, dan banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di Indonesia yang luas ini. Kemudian, tempat wisata di Indonesia
itu ada banyak sekali. Di sini akan dijelaskan sedikit ya. Jadi ini ada Danau Toba, siapa nih yang pernah ke sana gitu. Nah, kemudian ada Candi Borobudur, ini letaknya di Yogyakarta. Ini bagus untuk dikunjungi juga. Kemudian tempat wisata Pulau Komodo. Ini katanya Pulau Komodo itu tempatnya naga terakhir loh, generasi dinosaurus terakhir yang masih ada di zaman sekarang. Jadi Komodo itu katanya yang di luar sana itu termasuk dinosaurus. Gitu. Nah, kemudian ada Taman Laut Bunaken. Di sini kita bisa menyelam dan berenang bareng-bareng ikan-ikan yang cantik-cantik dan terumbu karangnya. Kemudian ada juga Labuan Bajo yang sekarang lagi terkenal di Papua. Nah, karena teman-teman udah tahu, maka teman-teman kerjakan halaman 15 ya, tentang hasil laut, objek wisata, hasil hutan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Oke, semangat untuk mengerjakan. Nah, untuk bahasan selanjutnya, itu kita akan membahas kayu sebagai bahan dasar patung. Nah, kita tahu kayu itu bentuknya seperti ini, hasil dari hutan juga. Ini yang pernah kita kenal, kita mengenal patung Pinocchio. Nah, pasti semuanya pada tahu kan, patung Pinocchio itu terbuat dari kayu juga. Nah, kalau patung Pinocchio itu kan ada di dongeng. Nah, terus patung yang terbuat dari kayu yang beneran ada di sini itu ada apa aja ya? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada patung kayu suku Asmat. Jadi ini budaya suku Asmat suka membuat patung dari kayu. Ini contoh dari patung yang dibuat dari kayu. Ini yang dari Indonesia ya. Ada patung kayu suku Asmat, kemudian ada patung badak ujung kulon. Nah, kemudian kalau dari negara lain, ini ada patung Buddha. Patung Buddha ini dari Beijing, Cina. Nah, kemudian ini ada patung Sigir Idol. Ini patung yang digadang-gadang, ini patung terkuno banget. Nah, ini patung ini terdapat di Siberia. Nah, selanjutnya karena teman-teman sudah mengenal beberapa patung dari kayu, maka teman-teman kerjakan halaman 16 ya. Nah, ini jadi tulislah 10 contoh patung yang memanfaatkan kayu sebagai bahan utamanya. Teman-teman bisa cari itu apa aja dan diisi 1 sampai 10. Nah, kalau sudah memahami potensi sumber daya alam pada negara ASEAN, mengetahui pemanfaatan kayu untuk membuat patung, pastikan teman-teman sudah menyentang baik di sini dan baik di sini serta ada paraf orang tua. Nah, baik, sehat selalu anak-anakku. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.